Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Selamat datang sahabat-sahabat NU Pati, kembali lagi di podcast NU Pati yang setiap hari Selasa pasti menemani sahabat-sahabat NU Pati. Semoga NU Pati selalu memberi inspirasi dan selalu memberikan pengetahuan-pengetahuan yang selalu benar dan up to date. Kembali lagi dengan saya Nur Khairiah sebagai host yang akan menemani sahabat-sahabat PCNU Pati. Nah, kali ini di podcast NU Pati saya sudah bersama perempuan cantik. Narasumber kita saat ini bukan narasumber sih, ya tamu lah ya, tamu. Ini sangat cantik sekali, sudah berproses di organisasi keperempuanan ya, keperempuanan udah dari sekolah SMP mungkin kalau SMA ya dari SMA. Ini sudah melalang buana pengalamannya udah di mana-mana. Siapa dia? Langsung saja, tidak usah berpanjang kali lebar. Halo Mbak, bisa kenal dulu nih, bisa memperkenalkan. Gimana nih? Ya, monggo bisa. Mungkin sahabat-sahabat belum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, Iya, tergantung selamat siang, kapan selamat sahabat-sahabat malam. PCNU Iya, menonton ya. Iya. Baik, terima kasih kepada rekan kita, rekan kita. Ini kebiasaan manggil rekan kita. Iya udah, iya rekan Nita, udah nggak apa-apa rekan Nita saja. Oke, ya malam karena kan posnya di PPNU. Iya. Kebiasaan rekan kita. Baik, terima kasih atas yang telah disampaikan. Sebenarnya itu tadi terlalu hiperbola sih, terlalu melebih-lebihkan, tapi ya aku tuh masih belajar. Jadi kenalin dulu ya, aku Listiani kayak gitu. Aku dari Tayu dan alhamdulillah kemarin itu baru aja demis tahun kemarin menjadi ketua PCIPPNU. Berarti demisioner ketua IPPNU Kabupaten Pati tahun masa bakti. Iya, masa bakti. Di tahun 2019-2021. 3 tahun ya? 2 tahun dong. Oh, 2 tahun. Kan, Iya, 2 tahun. Iya. 2019 sampai kemarin Agustus 2021. 2 tahun. Oke. Ini masih kuliah? Tinggal nunggu wisuda aja sih, wisuda Desember. Alhamdulillah, udah mau wisuda. Oke. Mungkin sudah paham lah ya untuk seorang aktivis perempuan ya kan, aktivis perempuan yang dari SMA ya, dari pelajar udah menekuni organisasi keperempuanan. Ini bincang-bincang sedikit lah ya Mbak, ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Ini tuh kita di sini saya mau bincang-bincang nih tentang pahlawan, khususnya pahlawan perempuan, karena kan Bang Sulis juga udah diketahui track record-nya sebagai aktivis perempuan itu sudah luar biasa gitu ya. Dari SMA udah dari bibitnya udah belajar aktivis perempuan ini kan sangat luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang pahlawan pasti tidak lepas dari pahlawan perempuan gitu kan. Nah, menurut Mbak Sulis sendiri nih sebagai aktivis perempuan, menurut Mbak Sulis tuh pahlawan itu yang bagaimana sih sebagai sosok aktivis ya? Ya Allah. Jadi Bapak ini luar biasa sekali. Terima kasih. Jadi menurut saya kalau membahas mengenai pahlawan itu hal yang banyak definisi ya gitu. Karena pahlawan juga banyak bidangnya gitu kan. Karena pahlawan juga ada pahlawan kemerdekaan, juga ada para ulama kiai pun itu
adalah pahlawan kita. Penyanyi pun adalah pahlawan kita. Gitu, yang menyuarakan suara perempuan kayak gitu. Jadi pahlawan itu adalah, kalau menurut saya ya, adalah beliau yang mempunyai peran dalam membangun suatu peradaban kayak gitu. Apalagi pahlawan perempuan pasti yang membangun peradaban perempuan yang membuat para perempuan ini mempunyai nilai yang setara dengan laki-laki gitu. Pahlawan perempuan yang setara dengan laki-laki gitu. Intinya kayak gitu ya artinya. Ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang setara saat ini sudah setara gitu ya. Memang sih pahlawan perempuan itu untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan juga utamanya. Tapi alhamdulillah kita sudah setara gitu. Nah, memang dulu itu kan pahlawan itu identik dengan senjata berperang gitu kan. Kalau saat ini nih udah zamannya kemerdekaan, semuanya serba gampang, akses informasi pun juga gampang sekali. Bagian dari kita sendiri itu juga sangat sekali gampang aksesnya, akses informasinya maksudnya. Nah, relevan nggak sih untuk saat ini itu untuk perang pakai senjata perjuangan masih cuma senjatanya ini aja yang nggak relevan. Kalau dulu kan senjatanya itu pakai bambu runcinya, kalau pahlawan kita gitu pakai belati ya gitu. Tapi untuk senjata pada saat ini ya udah beda. Jadi karena hal yang kita perjuangkan pun itu sudah berbeda kayak gitu. Kalau dulu kan memperjuangkan kemerdekaan, kalau sekarang kan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Ya kan? Bagaimana kita itu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan kayak gitu, yang mana memberikan kesempatan yang sama, hak yang sama, dan juga saling menghargai kayak gitu. Tapi emangnya saat ini untuk nilai-nilai kemanusiaannya emang kurang atau gimana? Jadi maksudnya seperti ini, nilai-nilai kemanusiaan itu adalah bagaimana kita itu saling menghargai yang satu dengan yang lainnya gitu. Karena kan nggak jarang ya yang mana kita itu kamu gitu. Padahal kan kita juga mempunyai peran masing-masing sebagai manusia, sebagai khalifah ke depan. Pemimpin. Iya. Oke. Setidaknya memimpin diri sendiri lah. Dari memimpin diri sendiri. Kemudian apa ini memperjuangkan diri sendiri? Memperjuangkan kan keinginannya juga apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan juga orang lain juga merasakan seperti itu. Iya. Nah, untuk pahlawan sendiri nih, menurut Mbak Sulis, ada nggak sih indikator sendiri untuk pahlawan itu bagaimana sih, atau pahlawan itu yang gini nih loh yang bisa disebut pahlawan gitu loh? Menurut Mbak Sulis gimana? Oke, kalau dulu kan pahlawan itu yang sudah tercatat namanya. Iya, ini menurut sahabat Mbak Sulis. Bisa disebut pahlawan ini yang namanya. Oke. Ya, kalau dulu kan memang pahlawan itu yang sudah tercatat, yang sudah memperjuangkan suatu hal gitu. Pun sekarang dikatakan pahlawan itu ketika beliau ini mempunyai peran gitu, dan memiliki sikap-sikap perjuangan. Apa yang diperjuangkan itu memberikan kebermanfaatan bagi banyak halayak umum kayak gitu. Dan itu dia yang mempunyai peran dan juga mempunyai tekad perjuangan. Tapi emang apakah pahlawan itu harus ditulis? Iya, ada juga pahlawan yang nggak tertulis kayak gitu, yang berjuang dan perang pada saat itu. Kalau sekarang sih banyak pahlawan yang nggak tertulis mungkin ya. Misal ada berjuang. Kalau kita bahas mengenai perempuan ya, pahlawan perempuan kayak gitu. Saya kan banyak hal yang diperjuangkan seperti itu. Kalau dulu kan pahlawan perempuan itu menunjukkan kemerdekaan. Kalau sekarang itu yang
memperjuangkan nilai-nilai keperempuanan kayak gitu. Dan banyak sekali kan kemarin itu ada penyusunan TPKS itu kan ada dibalik disahkan pasti ada orang yang memperjuangkan kayak gitu. Dan orang-orang yang memperjuangkan itu pada saat ini tidak semua terekspos, dan itulah mengapa kita harus sebagai diri kita sendiri ya harus tahu nih siapa ya nggak harus siapa yang semuanya, tapi salah satu karena itu adalah kunci dari bisa disahkannya UU TPKS itu. Tapi gini juga, emang ada nilai-nilai keperempuanan. Kalau kita berbicara tentang kaum perempuan itu memperjuangkan nilai-nilai perempuan, keperempuanan gitu ya, keperempuanan. Jangan keperempuanan lah, kayaknya kayak gimana gitu. Iya, paketnya apa nih? Perempuan, ya, perempuan aja, nilai-nilai perempuan. Emang nilai-nilai perempuan sekarang ini kurang atau memang nggak ada, emang atau memang dari dulu nggak ada, terus sekarang juga nggak ada, nama nggak ada. Oke, kalau melihat nilai perempuan ya, kalau dulu kan perempuan nggak ada nilainya, lahir perempuan dimatikan, dibunuh pada saat dulu. Wah, nggak bisa dong. Pada zaman dulu ya, tapi kan ketika ada Rasulullah, ya kan itu beliau pada saat itu pun nilai-nilai perempuan sudah diperjuangkan oleh Rasulullah. Karena yang dulunya perempuan itu ketika lahir tidak diakui dan anak apa yang dicat dikubur hidup-hidup. Tidak Rasulullah ya. Tapi kan ketika Rasulullah sudah ada, anak itu dihargai sebagai seorang perempuan, karena seorang laki-laki itu juga perlu seorang perempuan kayak gitu. Walaupun pahlawan laki-laki lah kalau kan juga di sampingnya atau ada sosok perempuan yang membelakangi itu. Tapi kan gini lagi, nilai-nilai perempuan. Waktu perang kan juga perempuan juga ikut berperan gitu kan, seperti RA ini untuk mengentaskan kebodohan tentang perempuan, meminimalis kalau kita berbicara menghilangkan nggak mungkin hilang, meminimalisir patriarki gitu kan ya. Nah, menurut saya tuh nilai-nilai perempuan tuh udah ada dulu kan. Kalau sekarang nih untuk katanya Mbak sudah cuma berjuangkan nilai-nilai perempuan untuk sekarang itu yang bagaimana? Karena saya juga nggak tahu, saya nggak aktivis perempuan soalnya. Aduh, saya kurang paham. Jadi sebenarnya perempuan pada saat ini pun nilai-nilainya sudah ada. Perempuan sudah ada, tapi terkadang perempuan itu yang melemahkan dirinya sendiri. Enggak aku perempuan kayak gitu kan. Nah, makanya itu aktivis perempuan itu perjuangannya. Kalau sekarang kan sudah ada seperti Mbak Kalis Mariasi kayak gitu, kemudian ada juga Sakti dan Mbak Nana lah kayak gitu kan, juga salah satu aktivis perempuan yang sangat sekali lah itu perannya di bidang aktivis perempuan itu kan sangat luar biasa sekali gitu. Dan itu salah satu hal yang menjadikan perempuan itu juga bisa seperti ini loh kayak gitu. Jadi jangan menganggap bahwasanya perempuan itu domestik aja di rumah aja, tapi itu pilihan, tapi juga bisa lah kita action di ranah publik kayak gitu. Jadi nilai-nilai perempuan maksud saya itu adalah bahwasanya dia itu juga memiliki hak yang sama kayak gitu loh. Nah, keadilan gitu ya. Oke, memang kalau berbicara tentang keadilan itu memang menurut saya belum adil gitu. Tapi gini lagi, untuk pahlawan-pahlawan perempuan kita berbicara tentangnya aja deh. Sekarang itu kan sudah merdeka, gitu ya, sudah merdeka. Dan 10 November sudah ditetapkan untuk Hari Nasional, Hari Pahlawan Nasional gitu ya. Kalau kita berbicara tentang Hari Pahlawan Nasional, pastinya
kita tidak terlepas pahlawan-pahlawan nasional yang dulu, tapi kan sekarang kita juga mempunyai pahlawan tersendiri gitu. Maksudnya bukan tersendiri sih, pahlawan bagi kita pahlawan saat ini gitu. Saat ini di zaman yang semuanya serba modern. Ini menurut Mbak Sulis ini ada kriterianya sendiri nggak sih untuk pahlawan sekarang? Kalau kriterianya nggak pernah menjaga bagaimana, tapi ketika seseorang tersebut berkontribusi dan itu bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang, nah itulah sekarang bisa disebut sebagai pahlawan, misalnya sebagai inovator gitu. Karena hari-hari ini kita itu butuh yang namanya inovator. Kita nggak saklek dengan hal-hal pada zaman dulu kayak gitu. Jadi kan bagaimana membawa nilai-nilai yang dulu seperti prinsip kita alam hawa betul ala misoli kayak gitu. Salah satu inilah. Maksudnya kan menjadi pahlawan itu kan kalau sekarang, makanya saya bilang sebagai inovator adalah salah satu pahlawan juga pada saat ini ya gitu. Karena kita butuh, jangan sampai kita tenggelam di masa-masa lalu dan menggunakan hal-hal lama kayak gitu, tapi juga kita kan mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Nah itulah yang bisa kita sebut sebagai pahlawan kita. Tapi pahlawannya adalah yang dia benar-benar ikhlas dan perjuangan itu ditujukan oleh masyarakat banyak. Bukan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru dong itu. Oh iya, nah itu juga sama. Itu pahlawan ya. Juga pahlawan untuk mencerdaskan betul. Selain guru, pahlawan di dalam rumah kan juga ada ya Mbak ya. Itu menurut Mbak Sulis itu yang di rumah nih, yang dekat dengan kita itu juga pahlawan dong, karena kalau aku sih pahlawan itu adalah ibu dan bapakku, karena beliau yang sudah membesarkanku dan sudah mendidikku sampai saat ini seperti itu. Pahlawan diri kita ya. Tapi terkadang ibu kita itu juga banyak anak-anak yang memang tidak menyadari, karena sekarang kan banyak sekali anak yang sudah tergerus zaman, sudah mengikuti zaman yang sangat ini masalahnya ini sebenarnya ini juga solusi juga tantangan. Ini juga solusi juga tantangan. Nah banyak kan anak muda yang tidak paham tentang ini loh, ibu saya itu juga pahlawan saya gitu. Kadang juga acuh gitu kan sama ibu gitu. Dia memang punya membesarkan ya pahlawan juga itulah ya. Gimana sih untuk anak-anak ini lo biar sadar ibu ini sosok pahlawan utama pada diri sendiri, walaupun tidak tertulis nasional ya. Aku jadi ingat ada flyer di Twitter kayak gitu ya. Itu yang ngepost itu Gusmus dilahirkan oleh manusia, dibesarkan oleh media sosial. Nah itu sebuah hal yang menjadi tantangan umum bagi kita, apalagi ya sebagai seorang perempuan, bagaimana cara kita tuh mendidik anak kita agar bisa melakukan hal yang baik kayak gitu, yang bisa bermanfaat bagi dirinya. Karena kan gini, ibu itu kan madrasah terpulang bagi anak-anaknya. Maka aku kadang itu gemes ketika ini study case ya, ini cerita nyata kayak gitu. Ngomong ini sekolah di Bogor kali ya, ngomong anak. Nah itu terjadi di keluarga saya. Nah itu yang bisa lari-lari atau perempuan? Ini masalahnya itu, dan itu gak saya. Terus saya bilang gini, kan nanti kalau aku punya aku sih pulau kan, biasa kan tapi kalau bahasa Indonesia kan aku atau saya gitu. Dan tapi saya itu nanti sebagai orang pertama kali yang mendidik anak saya. Kalau saya itu nggak berpendidikan dan saya nggak tahu hal-hal di luar sana, bagaimana saya bisa mengarahkan anak saya supaya bisa mendapatkan pendidikan yang baik kayak gitu. Oke lah, misalnya nanti sekolahnya itu di desa, tetapi kan pengalamannya dan juga ilmu-ilmunya itu bisa dia dapat
dari luar kayak gitu. Nah itu sangat penting banget. Nah jadi kesadaran anak untuk menganggap bahwasannya ibunya adalah seorang pahlawan itu adalah bagaimana ibu itu mendidik anaknya. Ya. Karena misal gini, misal anak kita pasrahkan ke sekolah ya misalnya, anak kita pasrahkan ke sekolah, coba kita hitung intensitas anak di sekolah sama di rumah itu lama di mana? Lama di rumah dong pastinya. Nah itu anak itu kita sebagai orang tua ya, jangan sampai langsung seluruhnya anak itu cuma sama sekolahan, tapi orang tua pun bertanggung jawab atas kepribadian anaknya kayak gitu, sehingga anaknya pun jadi ibu itu kadang kan marah-marah terus, kamu ini itu kayak gitu kan, tapi ternyata ibu karena sahabat, dan juga sebagai menjadi sahabat sehingga anak itu merasa dekat dengan ibunya. Dia tuh sadar bahwasanya ibu itu memang seorang sosok yang luar biasa bagi saya kayak gitu. Ya. Wah, ibu pahlawanku jadinya kan seperti itu. Iya, tapi itu yang banyak anak-anak yang belum sadar kayak gitu. Gimana sih sebagai generasi muda untuk mengedukasi anak-anak untuk kita itu sadar dulu pada diri sendiri bahwasanya pahlawan itu tidak hanya yang terpampang Soekarno, angkat senjata, gitu kan, seperti itu cutnya, kan ini, iya memang kita harus mengingat lah jasa-jasa mereka, gitu kan, jasa-jasa mereka pada untuk kita. Alhamdulillah kita bisa sampai sekarang, perempuan bisa membaca, bisa menulis, bisa sampai kemana-mana, sampai menjadi pemimpin yang sangat luar biasa juga ya. Tapi di balik itu semua kita kan juga mempunyai pahlawan diri sendiri, pahlawan untuk diri sendiri, untuk utamanya gitu ya, utamanya untuk diri kita sendiri. Nah gimana sih untuk Mbak Sulis sebagai dari Allah, Mbak Sulis untuk mengedukasi generasi muda untuk paham ini loh pahlawan utama kita di rumah. Jadi ini sebenarnya malah itu tantangan dong, karena pada saat ini anak itu acuh, jangankan dengan dengan orang tuanya, dengan lingkungannya pun terkadang itu ketika sudah ini ya kan, itu sangat, bahkan ada piring jatuh aja nggak tahu, ada kucing lewat pun nggak tahu ya, karena ini ya gitu kan. Jadi yang pertama harus kita sadarkan itu, apalagi kan aku juga sebagai guru kayak gitu. Itu ada sendiri. Kalau kita bicara ada nggak sih gitu kan? Ya memang ada, tapi untuk diri kita sendiri loh, sebagai aktivis perempuan itu ada nggak sih edukasinya gitu menurut Mbak Sulis sebagai aktivis perempuan sendiri? Oke, sebenarnya itu kalau edukasi itu iya sih, cuma itu tergantung dengan lingkungan kita, karena lingkungan itu berpengaruh dengan diri kita, dengan siapa kita bersama yaitu yang membentuk kita kayak gitu. Makanya dimulai dari diri saya sendiri, bahwasanya saya harus berada. Kalau kita tidak menemukan lingkungan yang pas, maka kita buat lingkungan sendiri yang mana itu bisa menanamkan nilai positif bagi kita, ya kan? Yang pertama, lingkungan sangat berpengaruh, dan bagaimana kita sadar bahwasanya kita harus menghargai penerapan nilai-nilai Pancasila nih, ya kan? Harus saling menghargai dan saling menghormati kayak gitu. Karena sekecil apapun, saya itu harus mengakui itu, sekecil apapun hal yang dilakukan seorang itu harus kita apresiasi, karena itu akan memberikan semangat untuk orang tersebut dan juga memotivasi untuk diri kita seperti itu. Makanya semua hal itu dilakukan mulailah dari diri sendiri. Nah, ketika kita ingin orang lain berperilaku baik, maka bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik kepada orang tersebut. Terutama bagaimana kita terkadang itu yang menjadikan kita kurang dan menganggap ibu itu bukan pahlawan kita adalah bagaimana cara komunikasi kita dengan orang terdekat, terutama dengan ibu. Ya, berarti perbaikilah komunikasi. Ya, komunikasi yang baik dengan ibu kita.
Ya untuk edukasi kan memang kita harus mengedukasi, memperbaiki pola komunikasi gitu ya untuk kita sendiri, orang terdekat kita. Nah, generasi muda sekarang itu untuk memaknai seorang pahlawan, di zaman kemerdekaan itu, menurut generasi muda ini sebagai aktivis perempuan ya. Jadi untuk memaknai seorang pahlawan itu adalah bagaimana kita itu bisa memaknai nilai pahlawan itu ketika kita bisa mengambil nilai dari seseorang tersebut, ya, mengambil nilai dari seseorang tersebut dan bisa merasakan hasil dan bagaimana kita itu bisa meneruskan perjuangan dari pahlawan itu sendiri. Berarti harus meneruskan perjuangan. Iya. Tapi kan perjuangannya kita sesuaikan dengan perkembangan zaman kita. Jangan berjuang misal dari angkat senjata kita angkat senjata gitu kan enggak. Iya. Nah, ini generasi muda sendiri, anak-anak zaman sekarang itu ibu saja kadang tidak dianggap untuk menjadi pahlawan gitu kan. Nah, untuk menghargai jasa-jasa pahlawan yang terdahulu ini gimana? Jadi untuk menghargai jasa soalnya pahlawan, iya, ibu itu udah nggak diakui menjadi pahlawan. Terus bagaimana kita menghargai pahlawan zaman dulu? Ibu saja, ataukah hanya membuat flyer selamat hari pahlawan? Itu salah satu apresiasi sih untuk pahlawan. Jadi ketika maksudnya jadi loh, kalau kita mengapresiasi, tapi kan pahlawannya udah itu loh udah di surga sana gitu loh. Apakah itu hanya untuk ini loh saya itu membuat flyer tentang hari pahlawan? Karena sekarang itu kan anak-anak itu kan juga hanya berlomba-lomba buat flyer, bagus-bagusan gitu kan. Ibu saja udah nggak mau diakui nggak dianggap ya, bukan dianggap sih, belum paham, belum menganggap seorang pahlawan. Terus bagaimana pahlawan zaman dulu gitu? Hanya membuat flyer selamat hari. Oke, karena kita juga terkadang saya jadi ingat lagi kita itu jarang bisa mengapresiasi orang terdekat kita, tapi kita itu berlomba-lomba untuk melakukan banyak hal baik untuk orang di luar sana. Iya kan? Kalau kalau sampai merasakan ya seperti itu memang pola-pola anak-anak pada zaman sekarang kayak gitu. Nah, jadi pada generasi sekarang ya, karena kita juga sebagai generasi muda kayak gitu, bagaimana cara kita untuk menghargai pahlawan kita. Iya, kalau aku sih tawasul kayak gitu ya. Kan kita dulu nggak pernah ketemu dengan beliau, nggak pernah ketemu, dan jadi salah satu cara kita untuk bisa bertemu ya dengan kita tawasul ke makam beliau kayak gitu. Kemudian memperingati hari perjuangan yang beliau berperjuangan itu sebagai cara untuk menghargai kayak gitu, bukan langsung untuk berlomba-lomba untuk mengucapkan enggak, terus sebagai cara kita mengingat, karena kan kalau sampai kita lupa kayak gitu kan malah tambah parah lagi, kita nggak tahu tuh tanggal 10 November tanggal apa sih, itu kan malah miris banget untuk generasi muda kayak gitu. Tapi kalau berbicara itu kan dari SD kan udah ada pelajarannya di BPKN gitu kan. Kalau masa iya sampai tanggal 10 November nggak tahu, saya harus tahu lah kecuali anak-anak yang memang belum mendapatkan pendidikan itu beda lagi. Jangankan pahlawan, kadang presiden aja nggak tahu. Mereka yang tapi kan kita udah berbicara tentang anak-anak milenial sekarang gitu kan. Iya sih emang kayak gitu ya sekarang itu. Tapi kalau kita
kalau menghargai ini untuk merawat dan merawat perjuangan-perjuangan pahlawan itu masuk nggak sih untuk menghargai itu menurut Mbak Sulis? Lebih ke bagaimana cara kita untuk bisa meniru, nggak meniru sih, tapi memiliki semangat yang sama dengan para pejuang terdahulu. Karena yang harus kita miliki pada saat ini adalah sebuah semangat dan tekad. Karena kalau tanpa keduanya, ya kita akan biasa-biasa saja. Iya juga ya. Nah, ini terakhir, ini ya sangat fenomenal di kalangan anak muda sekarang. Kita bisa diketahui bahwasannya anak-anak muda sekarang itu minat untuk berliterasi itu sedikit sekali. Kadang membaca aja rebutan gitu nggak sih? Iya, biasanya status deh. Kita membaca tapi tidak membaca gitu. Iya, betul. Ya. Nah, ini padahal sahabat Sulis kan aktivis muda, aktivis perempuan muda, pelajar gitu. Banyak sekali kan mengenai hal-hal yang seperti itu, anak-anak yang minimnya literasi untuk membaca, untuk menulis, tapi menulis apa? Iya, menulis. Dikatakan menulis kan harus melalui proses. Iya, padahal pahlawan-pahlawan terdahulu itu kan juga banyak yang menulis, membaca, yang terutama ibu kebanggaan kita, Ibu Kartini itu juga mengentaskan kebodohan seorang perempuan yang awalnya perempuan itu udahlah di dapur aja, di dapur masak, gitu ya. Tapi memutuskan statement ya, memutuskan hancurkan statement yang seperti itu. Bukan ini berdikari semangat untuk belajar membaca, belajar menulis, terutama mengaji ya nggak sih, mengaji itu juga. Nah, tanggapan sahabat Sulis sebagai aktivis pelajar perempuan ini gimana untuk fenomena yang sekarang anak-anak muda ini kan udah minimnya literasi juga, padahal kalau kita berbicara kita nggak gila, kita tidak meniru gitu. Ini tuh bagaimana kalau kita itu aja udah minim literasinya juga minim gitu, menirunya tuh meniru yang bagaimana gitu. Ini tanggapan sahabat ini bagaimana? Iya, jangankan hal untuk meniru ya. Tahu perjuangannya pun kalau nggak baca ya nggak tahu apa yang kita tiru gitu kan. Jadi aku ingat tulisannya lagi kan. Bahwasanya ketika kita ingin tahu dunia maka kita harus membaca gitu. Dan kita ketika ingin diingat dunia maka kita harus menulis. Tapi hal tersebut apalagi dengan fenomena sekarang, jadi fenomena yang minim literasi itu adalah tantangan bagi kita bersama. Jadi Indonesia itu nomor 3 dari bawah atau berapa itu sangat minim banget tingkat minat baca generasi muda kayak gitu. Jadi minat itu adalah hal yang harus ditumbuhkan dan itu nggak mudah kayak gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita itu bisa memberikan suatu suplemen dengan cara kalau kita memberikan motivasi itu kan ya motivasi masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya gitu kan. Jadi hal yang kita lakukan adalah bagaimana kita itu membuat suatu hal yang itu memberikan insight kepada mereka dan mereka itu bisa tahu pentingnya membaca. Ketika kalau kegiatan kayak gini kan misal dalam konteks organisasi ya, kalau kita membahas organisasi sudah kesana kemarin bahasnya, tetapi tidak nggak pernah membaca dengan organisasi ya, itu kan sangat sayang sekali sih. Padahal kan harus ada kerja yang kita pelajari. Iya. Pentingnya karena kita membahas dari diskusi kesana kemarin, kemudian tadi tanya itu di pedoman apa itu
apa namanya PDPRT apa, PDPRT apa di PRT gitu, di PPOA apa di apa namanya ADRT gitu kan. Jadi ketika dia kalau kita organisasi dari tekanan dia, kalau kita seperti itu kan dia lebih sadar, oh jadi penting banget kita untuk membahas atau membaca ya, penting banget kita membaca apa yang kita butuhkan, karena kita apa namanya baca terus menerus itu adalah ketika dimulai dari yang kita butuhkan. Ada itu hal sepele ya. Hal sepele membaca PDPRT gitu. Tapi kalau anak organisasi gitu kan itu sepele satu. Itu aja nggak mau gitu. Jadi ketika dulu itu sering ketemu sama teman-teman, udah diskusikan, udah bahas ini itu, tetapi ketika ditanya kamu udah baca ini belum, kamu udah baca itu belum, mereka belum, bahkan lihat filenya aja itu belum pernah. Aduh, kayak sangat miris banget. Jadi saya tanpa ya, ini sekali keras. Jadi itu bagaimana kita nggak harus kamu baca nih, kamu masuk ini, nggak harus seperti itu. Tapi bagaimana kita membuat cara yang lain sehingga dia itu tertampar dan mau untuk membaca. Iya. Nah, sebelum kita tutup, mau Mbak di Oh iya siap. Biar Ini asik kan ngobrol. Iya. Jadi. Oke. Maaf nggak ada sedengannya. Iya nggak apa-apa. Satu lagi Mbak, selain literasi kita juga minum attitude. Iya. Ya kan. Maka untuk kita bersama gitu ya sahabat-sahabat NU gitu. Ini dari curahan hati anak-anak dengan semua, ya anak-anak dari muslimah sama NU, juga adik-adik family muslimah, juga teman-teman dari rekan-rekan di PNU, bahwasanya kita sebagai aktivitas kita aktivis organisasi NU begitu, bagaimana cara kita itu bisa menjaga marwah nama baik organisasi kita kan seperti itu. Jangan sampai kita udah cuma bangga pakai apa kita, tapi kita kosong di dalam. Itu sangat disayangkan sekali. Maka dari itu ini itu pengingat bagi saya sendiri juga untuk terus belajar dan meningkatkan hal-hal yang ada dalam diri saya dan terus memberikan bermanfaatan bagi banyak orang kayak gitu. Jangan sampai kita keren di luar tapi kosong di dalam. Iya. Oke, sahabat-sahabat muda, terkhusus sahabat-sahabat muda NU ini. Semoga jangan sampai keren di luar, kosong di dalam. Perbanyaklah literasi, perbanyaklah membaca apapun itu. Tapi jangan ketika kita membaca harus dipilah-dipilih dulu, jangan sampai terkecoh dengan hoax. Ya, oke. Ya itu bahaya banget ya teman-teman kita sekarang udah minum literasi, ketika ada berita langsung di-share ya, akibat sih kalau itu minim literasi kemudian gak pernah kumpul-kumpul tapi ada isu kemudian langsung dipercaya tanpa mencari kebenarannya. Oke, karena memang waktunya sudah menunjukkan pukul yang lebih dari kita tentukan. Iya, ngobrol, semoga kita bisa bertemu kembali di podcast NU Pati setiap hari Selasa. Oke, saya sendiri sebagai host mengucapkan terima kasih kepada Mbak Suli. Terima kasih sudah mau kesini berbicara, mengobrol tentang seputar hal perempuan. Maaf ini Mbak kalau memang saya ada perkataan-perkataan yang tidak berkenan atau salah ucap, ini mohon dimaklumi gitu. Iya, nanti kalau saya kurang jawab juga mohon dimaklumi. Saling memaafkan. Sebagai perempuan kan kita kan juga salingan. Oke. Saya sendiri berterima kasih kepada semua pihak yang sudah menonton dan mengikuti podcast channel NU Pati. Jangan lupa sahabat-sahabat NU Pati, like, share,
subscribe and comment. Oke, akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.